Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini saya mau bahas pemanggilan timnas Indonesia yang kemarin baru resmi atau official diresmikan Garuda Calling. Kita langsung masuk aja ke intronya. Ya, Patrick Kluivert secara resmi memanggil 28 pemain yang akan tampil di round 4 atau ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 28 nama ini sebenarnya bukan nama-nama baru atau banyak kejutan, tapi yang banyak dibahas oleh netizen adalah ada setidaknya 5 pemain yang seharusnya masuk di squad ini tetapi tidak ada. Jadi 5 pemain tersebut langsung aja saya sebut. Ada nama Mads Hilgers, pemain belakang Twente NCSD Liga Belanda. Terus yang kedua Marcelo Ferdinand, pemain asal Oxford United yang sekarang dipinjamkan ke AC Trenčín Liga Slovakia. Yang ketiga ada Ivar Jenner yang main di Young Utrecht. Yang keempat Rafael Struijk yang baru saja bermain di Liga Indonesia atau di BRI Super League, bermain di Dewa United. Dan yang terakhir adalah Adrian Wibowo yang kemarin baru saja debut di pertandingan menghadapi Libanon. Jadi kelima pemain ini yang menurut netizen seharusnya bisa dimasukkan oleh Patrick Kluivert ke dalam skuad 28 pemain ini. Tapi di luar itu sebenarnya masih ada seperti nama Nadeo Argawinata, terus juga ada Arahan Pratama dan Asnawi Mangkualam yang dulu di zaman STI atau Sintayong sering dimasukkan, meskipun pada saat dimainkan bisa jadi pemain starting line up maupun selalu main di babak kedua. Kenapa netizen lebih fokus ke pemain yang tadi dipanggil ketimbang pemain yang dipanggil? Jadi ke 28 pemain ini, nama yang sudah semua bisa lihat atau netizen yang bisa baca adalah pemain yang kemarin juga dimainkan di ajang FIFA Matchday yang menghadapi China Taipei dan juga di Lebanon pemanggilannya ya. Jadi nama-nama yang tidak ada perubahan menurut saya di sini memang artinya apa? Patrick Kluivert tidak ingin bermain atau gambling ya. Jadi melakukan coba-coba perubahan. Untuk saya nggak bahas nama pemain yang dipanggil karena ini memang skuad yang menurut saya layak. Kalau ada netizen yang menghujat atau mempertanyakan ketimbang kenapa 5 pemain itu tidak dipanggil, justru Patrick Kluivert memanggil 3 pemain sangat senior. Kita bisa sebut Jordi Amat yang usianya 34 tahun, Stefano Lillipali 35 tahun bahkan. Terus juga ada Mark Klok sekarang umurnya 32 atau 33 tahun. Nah, ini netizen mempertanyakan. Lebih baik mungkin memasukkan nama Mads Hilgers, pengganti Jordi Amat, mungkin Marcelo Ferdinand, mungkin Mark Klok, terus juga satu nama tadi Stefano Lillipali. Mungkin kita bisa masukkan nama Adrian Wibowo atau Rafael Struijk ya di posisi penyerang sayap. Semua itu prerogatif pelatih dan juga tim pelatih pasti sudah mempertimbangkan segala hal sesuatunya, tetapi saya bisa nangkep dari pernyataan coach Patrick Kluivert pada saat dia di-announce atau resmikan menjadi pelatih, dia hanya akan memanggil pemain yang bermain reguler. Artinya waktu itu pemain yang sangat terancam posisinya adalah Nathan Choaon yang tidak bermain di tim senior Swansea City, bahkan di tim B pun dia seperti kesulitan juga ya. Terus juga ada Justin Hubner yang tidak naik-naik ke tim senior, bahkan dia sudah melebihi batas usia 21 tahun untuk main di tim B-nya Wolves ya, seperti kalau di Liga Indonesia itu di tim EPA-nya lah seperti itu. Tapi seiring waktu berjalan, akhirnya sekarang musim baru ini atau awal musim baru ini, Justin Hubner bahkan sudah main reguler di klub Liga Belanda, bahkan ini Eredivisie, Fortuna Sittard, mantan klubnya Ragnar Ortmangun ya. Dan dia meskipun nggak sering juga main di starting line up, tetapi dia hampir tiap match, tiap pertandingan dia selalu main, meskipun cuma main di babak kedua atau dari bench, bangku cadangan. Dan satu lagi Nathan Choaon, dia akhirnya berlabuh di Swansea, di Willem II Tilburg, meskipun sebelumnya dia diusulkan main di Liga Denmark di Lyngby ya. Tapi di Willem II ini dia bermain lumayan, diandalkan di klubnya, bahkan jadi andalan. Dia selalu main reguler di lini tengah, dan ini berakibat artinya Patrick Kluivert nggak ada alasan lagi untuk meninggalkan dia di posisi atau Garuda Calling ini. Nah, jadi menurut saya ini masuk akal. Kalau untuk nama dari ketiga tadi yang disebutkan oleh netizen, mereka mempertanyakan Jordi Amat pemain Persija, lalu Mark Klok pemain Persib, dan juga Stefano Lillipali pemain Dewa United.
Sejauh ini untuk Jordi Amat mungkin Patrick Clifford ingin menggaransi meskipun Jordi Amat bukan pemain reguler di posisi sekarang di timnas, bahkan di zaman Sintayong pun hanya awal-awal saja ya Piala AFF, setelah itu dia hanya bermain di babak kedua biasanya, bahkan lebih banyak didorong di posisi sebagai gelandang bertahan gitu. Untuk Mark Klok semenjak dia membawa timnas lolos kualifikasi Piala Asia di prakualifikasi di Kuwait, dia tidak pernah dipanggil lagi, dan kemarin menghadapi Cina Taipei dan juga Lebanon dipanggil kembali, dan ini mungkin first impression Patrick Clifford bertemu dengan Mark Klok gitu. Terus juga Stefano Lillipali juga sempat beberapa kali masuk nominasi pemanggilan oleh Sintayong tapi nggak pernah masuk di pemain untuk yang reguler ya 24 pemain itu, tapi akhirnya di era sekarang Coach Patrick diberi kesempatan kembali gitu. Masing-masing pelatih punya sistem, punya acuan, dasar acuan untuk pemanggilan pemain. Nggak melulu harus yang muda-muda, nggak melulu harus yang tua-tua atau gimana. Berarti ada resiko juga yang ditanggung oleh pelatih, termasuk pelatih sekarang Patrick Clifford. Kenapa dia memanggil Jordi Amat, Mark Klok, juga Stefano Lillipali? Mungkin lebih ke jam terbang, pengalaman, senioritas, atau mungkin di dressing room bisa menjadi pengubah aura pengendali dan juga semangat ya. Jadi biar nggak kendor, apalagi kita akan bermain di hadapan puluhan ribu supporter tuan rumah yang akan juga bermain seperti Arab Saudi, dan juga salah satu peserta lainnya adalah Irak, yang di atas kertas kita memang sangat jauh sekali. Kemarin Indonesia itu terakhir FIFA Matchday itu peringkatnya turun satu peringkat ke peringkat 119, sedangkan mereka masih adem ayem atau antang di peringkat 58 Irak, 59 Arab Saudi. Sangat jauh sekali. Tapi dalam hal sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun ini bukan main home away, kita akan bermain di bukan tempat yang netral, itu bermain di tuan rumahnya Arab Saudi, pesertanya Arab Saudi. Memang dua kata lucu gitu, Arab Saudi tuan rumah. Tapi apa mau dikata, AFC dan FIFA ini memang tidak bisa intervensi ya, karena ini bermain di kawasan zona yang bukan agenda dia, hanya penyelenggaraan saja. Baratnya ini hajatannya FIFA, tapi FIFA mendelegasikan kepada masing-masing konfederasi, misalkan contoh AFC gitu, Asia, atau CONMEBOL Amerika Latin, CONCACAF Amerika Utara dan Karibia gitu. Jadi termasuk Eropa, UEFA. Jadi segala sesuatunya ya FIFA nggak bisa intervensi langsung. Dan Qatar, Arab Saudi juga, mereka adalah salah satu sponsor dari Piala Dunia, dan FIFA juga tidak bisa lebih banyak mengintervensi karena mereka adalah sponsor berjalan FIFA juga gitu selain AFC. Salah satu-satunya kesempatan buat kita timnas Indonesia adalah bermain semaksimal mungkin, minimalisasi kesalahan atau kecil apapun, dan manfaatkan sebesar-besarnya peluang agar bisa menjadi gol. Lebih banyak gol lebih baik. Terus kalaupun banyak provokasi dari lawan, kita harus bisa menampilkan sikap yang lebih positif, yang lebih jangan terpancing. Nah ini faktor X yang sangat ditakutkan oleh kita gitu. Jadi sejauh mana sebagus-bagusnya kita menghadapi lawan Arab Saudi maupun Irak gitu, pada saat kita mengalami kesulitan mencetak gol, biasanya ada keuntungan dari tuan rumah, misalkan adanya pelanggaran, adanya provokasi yang berakibat mungkin kartu merah atau pelanggaran di dalam kotak 16 besar, menjadikan adanya penalti buat tim tuan rumah. Hal apapun bisa terjadi. Soalnya dalam teori konspirasi memang harusnya Arab ini sudah lolos di kemarin di babak round 3 atau ronde ke-3 kemarin ya, tetapi karena entah gimana ya agak sulit mungkin FIFA menjelaskan bahwa bagaimanapun tuan rumah kenapa tidak bisa lolos. Maksudnya tuan rumah sponsor gitu yang sudah menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh kita timnas Indonesia, karena tidak punya kepentingan lain selain bermain semaksimal mungkin adalah ya menang dengan skor yang meyakinkan gitu. Karena kalau udah skornya tipis, skornya seri, itu rawan permainan yang bukan tanda kutip curang, ada permainan di luar permainan. Itu yang sangat kita takutkan ya. Oke, dari 28 pemain ini saya nggak usah sebutkan semuanya, karena kita tahu
eh dan mungkin banyak supporter atau fans timnas Indonesia juga sudah tahu, nggak ada perubahan yang signifikan. Yang ada hanya pemanggilan dari Ole Romani yang memang sudah diprediksi oleh semua pengamat, semua fans berharap ini pemain harus masuk, sekalipun terakhir pada saat di Piala Presiden dia membela Oxford United, dia mendapatkan pelanggaran yang sangat keras dari pemain Arema yang harus berakibat cedera lumayan panjang gitu ya, dan dia belum bermain di klubnya di Oxford United. Dan sesuai dengan prediksi dia sudah berlatih ringan dan dia mungkin sudah konsultasi dengan dokter tim atau dokter pribadinya, dan akhirnya menjelaskan bahwa dia ingin bermain di kualifikasi ini karena ini adalah fase terakhir. Maksudnya bagaimanapun hasilnya, mau nanti kita lolos langsung sebagai runner up ataupun gagal lolos karena peringkat 3, yang penting kita sudah maksimal. Dan sudah berbicara dengan ketum Pak Erick Thohir dan juga coach Patrick Kluivert bahwa dia ingin bermain dimanapun itu, main inti atau main babak kedua, semua terserah ke pelatih. Tetapi pastinya ini Patrick Kluivert juga harus hati-hati, jadi jangan dulu memastikan atau memforsir atau memainkan Ole Romani di di starting line up, karena dia sepertinya butuh juga ruang-ruang untuk penyesuaian lagi ya, karena cedera ini bisa menjadi kambuh. Jadi tidak ada nama tambahan, tidak ada nama yang mengejutkan. Formasinya saya nggak bisa nebak juga, ini semua netizen, semua pengamat, semua pundit masih tebak-tebakan apakah Patrick Kluivert akan menggunakan formasi 3 back tengah atau 4 back sejajar, artinya 2 full back, 2 back tengah gitu. Jadi kalau memang melihat atau mengacu kepada pertandingan menghadapi Lebanon, itu yang akan sangat diseriusi oleh coach Patrick, bukan melihat kepada kemenangan besar atas China Taipei yang kita lihat sepertinya hanya mencoba-coba atau memberi kesempatan kepada pemain lapis kedua ya, yang mungkin nanti akan menjadi andalan juga, salah satu senjata andalan di babak keduanya gitu kan. Permainan apik dan cantik dari Nathan Chow, bisa jadi ini solusi di saat Ivar Jenner nggak ada, artinya double pivot yang sekarang dimainkan Joy Pelupesi bersama juga Tom Ha yang agak lebih sedikit menyerang, itu bisa di katro atau di backup oleh Nathan Chow gitu ya. Yang harusnya kita lihat kalau 3 back sejajar, kita bisa lihat biasanya itu Jai Itses, Rizky Ridho dengan Justin Hubner di posisi kiri. Di 2 sayapnya akan jatuh kepada biasanya si Calvin Verdong dan juga Kevin Dix. Calvin Verdong bisa bergantian dengan James Jones, tapi belakangan memang Calvin Verdong ini sangat versatile sekali. Kalaupun Patrick Kluivert memasukkan nama Dan James ke starting line up, tetapi Calvin Verdong ini selalu ada. Maksudnya selalu ikut bermain juga gitu, entah dia sebagai back tengah kiri atau sebagai back maksudnya gelandang bertahan gitu. Itu kembali ke pelatih lagi. Atau Patrick Kluivert akan menggunakan formasi kemarin menghadapi Lebanon. Jadi Kevin Dix yang biasanya dipasang di wing kanan itu kemarin dicoba jadi tandem dari Jai Itses gitu. Kurang lebih sangat solid 2 pemain yang baru dipasangkan ini. Meskipun kemarin juga sempat beberapa kali pernah, tetapi nggak banyak menjadi plan utamanya ya. Tapi saya melihat memang mendingan untuk posisi sekarang mending menggunakan 4 back sejajar aja gitu. Jadi seperti kemarin back tengahnya ada Jaitse sebagai kapten, ada Kevin Nix juga, posisi kiri kembali Calvin Verdong, dan kanan ada Jakob Sayuri itu ya. Ini pemain Jakob Sayuri bisa saya kasih kredit lebih gitu, karena posisi dia sekarang itu sebenarnya winger atau penyerang sayap, tetapi banyak pelatih justru ya itu kembali ke versatile lagi gitu. Orang atau pemain versatile ini sangat disukai oleh semua pelatih gitu. Dia bisa menjadi full back kanan, bahkan dia bisa dimajukan ke depan menjadi sayap kanan. Jadi itu kembali ke pelatih lagi. Dan kalaupun formasi 4 back sejajar, artinya kita akan melihat formasi 4-2-3-1. Formasi klasik yang hampir semua klub ini standarnya menggunakan ini untuk di awal permainan gitu ya. Kalau tadi kita sudah bisa baca 4 backnya adalah Jaitses, Kevin Nix diapit oleh Jakob Sayuri dan juga Calvin Verdong. Di tengahnya sih 2 gelandang pivot ini kita pasti milik Joy Pelupesi juga Tom Hai. Dan di 3 sayap dan 1 playmaker akan jatuh menurut saya kepada Miliano Jonathans, terus ada Ragnar Oratmangun. 1 tempat mungkin akan menjadi milik Ricky Kambuaya, atau Beckham Putra. Ini juga pemain yang layak mendapat kepercayaan
yang penuh dari Coach Patrick Kluivert. Dan satu lagi notisnya adalah karena ketidakadaan Marcelo Ferdinand, sepertinya nomor 7 ini akan diberikan kepada Beckham Putra sesuai dengan nomor yang ia pakai di Persib, nomor 7, dan juga nomor timnas kelompok umur yang dia pakai nomor 7 sesuai dengan nama pemain legendaris juga David Beckham yang sering menggunakan nomor 7. Apakah ini menjadi jimat? Akan menjadi jimat keberuntungan bagi timnas yang akan kita buktikan nanti di lapangan pada saat menghadapi Arab Saudi dan menghadapi Irak. Terus satu pemain yang akan dimainkan oleh Coach Patrick dari banyaknya pemain yang dipanggil ini, pemain depan, penyerang murninya hanya tersisa Mauro Gilstra, terus juga Ramadan Sananta, dan tadi Oli Romeni. Oli Romeni sih untuk starting lineup kayaknya kita sisihkan dulu ya. Mungkin dia akan main babak kedua sebagai penentu atau pembeda di lapangan, dan sepertinya kan jatuh kepada Mauro Gilstra ya, meskipun kemarin banyak beberapa peluang yang dia buang juga, termasuk beberapa peluang emas 1-2 yang gagal. Ada satu yang offset atau pelanggaran gitu. Ketimbang Ramadan Sananta, sepertinya mau Gilstra akan mengisi posisi tersebut gitu. Jadi untuk pemain yang lainnya mungkin akan mulai dari bangku cadangan atau dari babak kedua, seperti tadi ada Elino Leanders yang main bagus di Persib meskipun baru beberapa match. Terus Egy Maulana Fikri juga kayaknya jadi opsi terbaik di babak kedua. Juga saudara dari Yakob, Yance Sayuri juga bagus, dia bisa menusuk di sisi kiri juga, jadi opsi terbaik juga dari Patrick Kluivert. Dan satu lagi Dan James juga ini tergantung Patrick Kluivert. Kalau dia mau masang Dan James lebih dulu, artinya Kevin Verdonk pasti akan dimainkan gitu, pasti akan entah jadi, kemarin dia coba jadi gelandang bertahan mengapa sejajar dengan Joey Pedro Pesci, dan Tom Hai agak sedikit ke depan diposisikan menjadi playmaker atau di playmaker. Oke, jadi untuk netizen yang kemarin menghujat atau membuli atau mempertanyakan, kebanyakan sih sekarang itu kok dikit-dikit heads gitu, nggak ada supportingnya dulu gitu dalam memaknai satu statement ya. Kita bilang satu statement lah, jadi official ini kan berarti satu statement. Banyak yang langsung membuli, kenapa Messi Hilger nggak ada, kenapa Marcelo Ferdinand nggak ada. Ini dua pemain utama yang menurut saya emang sangat harus oleh netizen. Dan saya juga setuju gitu. Tetapi kita melihat dari match ini di awal Liga Belanda ini yang sudah berlangsung 3 match atau 4 match ya, dia belum dikasih kesempatan, entah kartanya sih ada konflik internal dengan klub, ada masalah. Messi Hilger ini kontraknya akan habis musim ini dan dia belum mau juga tanda tangan kontrak, dalam artian Twente NCSD ini memang nggak mau kehilangan Messi Hilger secara cuma-cuma. Dan akhirnya kemarin dia setelah digosipkan beberapa kali dengan hampir banyak klub, tapi nggak ada yang deal atau gimana, sebenarnya Twente ingin mendorong si Messi Hilger ini untuk segera pindah, karena ya itu ada ketakutan juga untuk klub nanti kehilangan cuan dari Messi Hilger ini dan nggak mau dengan keluarga free agent ya. Ini yang menjadi masalah gitu. Terus untuk Marcelino Ferdinand, setelah kemarin dimainkan juga menghadapi Libanon, justru sekarang banyak hatersnya. Inilah kelebihan jadi pemain di Indonesia, baik klub maupun timnas. Saat Anda main bagus dipuji setinggi langit, tetapi Anda saat main buruk dijatuhannya kencang sekali atau seperti dibanting gitu. Nggak ada tempat aman bagi pemain timnas gitu maupun klubnya juga gitu. Jadi sekarang Marcelino Ferdinand, saya pikir ini kartu trufnya timnas, terutama pada saat menghadapi Arab Saudi. Dia berhasil mencetak 2 gol yang menjadikan dia man of the match atau satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Ini rekor tersendiri bagi timnas Indonesia. Ini yang dibuat oleh pemain muda ini. Tapi mungkin Patrick Kluivert punya penilaian sendiri gitu. Mungkin masalah kebugaran, mungkin masalah dia sudah tidak bermain di timnas, maksudnya di tim senior di klubnya, akan berpengaruh juga ke permainan gitu, terutama main di timnas. Ini bukan sembarang penilaian dan pertimbangan gitu. Jadi udah dari beberapa tahapan juga buat Patrick Kluivert maupun timnya gitu. Jadi buat netizen yang berharap kenapa Marcelino Ferdinand tidak dipanggil, terus juga kenapa Messi tidak dipanggil, terus kalau misalkan mereka dipanggil dan Messi Hilger atau Marcelino mainnya buruk, tetap akan dihujat. Jadi Anda maunya apa gitu. Jadi ya udah percaya aja kepada penilaian pelatih yang lebih tahu kondisi pemain terakhirnya, dan kita hanya bisa berharap dan berdoa semoga timnas mainnya maksimal. Dan kalau nggak salah timnas harus sudah kumpul di tanggal 1 besok, tanggal 1 Oktober. Jadi liga ini setelah nanti akan bermain di minggu ini terakhir,
27-28. Setelah itu timnas akan berkumpul tanggal 1 nanti langsung ke Arab Saudi. Tapi sepertinya pemain yang main di liga ini akan TC terlebih dahulu ya beberapa hari sambil nunggu pemain yang dari Eropa atau dari yang abroad itu yang main di luar Indonesia. Saya cuma bisa bilang terus support timnas Indonesia ya. Mimpi ke Piala Dunia itu hanya berjarak 2 pertandingan, artinya 2 kali 90 menit plus mungkin ada waktu tambahan. Ekspektasi memang harus tinggi, tetapi kalau memang nanti gagal, kita jangan saling menyalahkan atau jangan terus-terus menyalahkan pemain. Jangan langsung bilang ada tagar Kluivert out atau apapun itu, karena memang banyak netizen juga sekarang yang kalau dikit-dikit ada kesalahan, dikit-dikit gak sesuai ekspektasi langsung dibandingkan dengan pelatih-pelatih terdahulu gitu. Mereka ingin bilang kalau misalkan kegagalan sekarang harus out gitu, padahal ya lagi-lagi permainan itu ya dibangun bukan hanya 1 malam, 1 minggu, 1 bulan gitu ya, harus ada prosesnya juga gitu. Terus juga banyak yang bilang kenapa Sintayong kemarin dipecat, ya itu kembali hak prerogatif dari federasi, terutama ketum Erick Thohir gitu ya, yang punya style. Dan juga dia bilang sebenarnya jalan instan terbaiknya adalah sekarang ya membanggakan supporter timnas gitu. Karena sekarang ada peluangnya untuk ke Piala Dunia, makanya akan dikebut terus sampai benar-benar ujungnya kemana nih gitu. Kalaupun nggak lolos juga buat saya nggak ada masalah. Kalaupun misalkan lolos tapi ternyata harus ada di peringkat kedua dan harus main ke round 5, itu akan kita playoff dulu menghadapi wakil Oceania ya, kalau nggak lawan dari CAF, dari Afrika gitu. Saya nggak tahu juga bagannya gimana. Jadi kita kalau misalkan ini kan AFC itu nggak langsung playoff ketemu yang utama. Jadi seperti wakil dari CONMEBOL ya, Bolivia, atau wakil dari konfederasi lainnya gitu. Tapi kita akan ada di playoff sebelum playoff gitu. Jadi akan makin susah, akan makin jauh, makin berat, makin lelah gitu peringkat 2 ini. Buat saya sih, bukannya saya realistis gitu, kalau memang kita tidak jadi juara grup ya udahlah, mendingan peringkat 3 aja gitu. Udah capek, udah mimpi kita akan kita bangun awal lagi gitu. Kita akan fokus ke match-match yang terdekat, misalkan Piala Asia, SEA Games, Asian Games gitu, atau AFF. Soalnya kalau nanti kita akhir ke peringkat kedua, misalkan dapat 4 poin, menang lawan Irak, seri lawan Arab Saudi misalkan, itu akan main ke round 5. Round 5 itu kita nggak tahu nanti kita mainnya kemana, ke Afrika lah, ke CONCACAF kah, atau Oceania. Kalau Oceania sih emang sedikit dekat ya gitu ya, tapi itu nanti akan lama. Kalaupun menang lagi, baru kan kita ketemu lagi ke playoff yang utama, yang kita bilang yang premiernya gitu, yang menentukan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Sekali lagi, Garuda Calling ini kita harus dukung semua pemain, semua tim pelatih. Semoga jangan ada heads lagi. Terus kalaupun ini hasilnya bagus, hasil memuaskan, harus kita dukung. Maupun hasilnya kalah, kita tetap harus tegak. Terima kasih, salam olahraga.